Mereka yang sudah diciduk dan yang harus diproses hukum, penulis Nafsi Seward. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Jika sebelumnya penulis sudah mengangkat kasus oknum istri TNI yang memfitnah Presiden Jokowi dalam tulisan Seward.com, ayo kita bantu viralkan oknum istri TNI. Kali ini, penulis akan membahas beberapa orang yang sudah diciduk oleh pihak kepolisian dan mereka yang harus diciduk untuk mempertanggungjawabkan postingan yang sudah viral di media sosial. Mereka yang sudah diciduk. Ada yang masih ingat kasus seorang abang jago yang sok mau bela Rizik yang mau ditangkap beberapa hari yang lalu? Dengan lantangnya, dia mengatakan akan memenggal kepala polisi jika berani memenjarakan Rizik. Dan seperti biasa, setelah diciduk langsung mewek teriak ngaku salah. Khilaf dan alasan klasik lainnya seperti yang terlihat berikut ini. Ada juga Mak Jago yang dengan lantangnya mengatakan polisi dajal karena mengejar Rizik dan menembak 6 laskar FPI yang katanya tak berdosa menurut versi Mak Jago ini. Tapi setelah videonya viral, Mak Jago ini malah membuat banyak alasan gak jelas terkait video pembelaannya terhadap Rizik. Berikut adalah video detik-detik Mak Jago tersebut diciduk di rumahnya. Dan akhirnya Mak Jago ini juga mewek mohon ampun setelah diciduk oleh kepolisian. Ada juga Bapak Jago yang begitu mudahnya sok omong ngalur ngidul sambil bawa isu PKI untuk membela Rizik. Tapi akhirnya ya sudah kelihatan SOP-nya. Koar-koar di awal lalu ujungnya minta maaf. Ngaku kilaf lalu pakai materai, selesai, basi. Yang terakhir, masih ingat seorang Mak Jago lainnya yang membuat video caci maki kepada Presiden Jokowi dan Ibu Megawati. Meskipun menurut informasi pihak kepolisian jika video tersebut dibuat tahun 2019 lalu tetapi viral lagi saat ini, akhirnya Mak Jago tersebut sudah diciduk oleh kepolisian juga. Menurut informasi tetangga, Mak Jago itu emang stres dan dari informasi KTP-nya memang statusnya cerai hidup. Dan hari ini penulis melihat video seorang abang jago yang memukul polisi. Ternyata dia simpatisan Abdul Somad. Berikut adalah videonya saat memukul polisi. Berikut adalah fotonya sesudah diciduk. Dan ini adalah videonya setelah diciduk. Itulah beberapa fakta orang-orang yang sok jago mencaci maki polisi dan Presiden Jokowi untuk membela junjungannya Rizik yang fasih mencaci maki orang lain, suku dan agama lain, tapi akhirnya mewek setelah diciduk. Bagi yang tidak bisa melihat videonya dalam tulisan ini, semua videonya bisa dilihat pada halaman Facebook Nafsi Seward. Lalu, apakah masih ada orang yang harus diciduk untuk mempertanggungjawabkan postingannya yang sudah viral di media sosial? Banyak. Dan dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa di antaranya. Jika ada informasi lainnya, bisa disampaikan dalam kolom komentar, pasti penulis membacanya. Apakah tidak bosan membahas orang-orang seperti itu? Kita tidak pernah bosan menulis orang-orang seperti itu, karena apa yang mereka lakukan itu berbahaya bagi Indonesia yang kita cintai ini. Siapapun yang bersalah akan kita up untuk diproses secara hukum. Sudah saatnya mereka diciduk karena kita sudah bosan dengan SOP mereka yang sok koar-koar di awal tapi mewek di akhir. Berikut adalah beberapa orang yang perlu diproses secara hukum, di antaranya Zoraya Febriana. Dia bukan orang terkenal, hanya seorang simpatisan Rizik FPI. Tetapi apa yang dia katakan dalam postingannya sangat berbahaya bagi NKRI tercinta. Begitu mudahnya seorang oknum tim leader Indomaret Salatiga ini memfitnah agama lain, membiayai pihak kepolisian dan TNI untuk menyerang umat Islam. Silahkan perhatikan postingan ujaran kebencian bernada sara yang dilakukannya berikut ini. Sungguh mengerikan, bukan? Seorang simpatisan Rizik yang begitu mudahnya mengadu domba antar umat beragama di Indonesia. Dan setelah postingannya viral, dia lalu membuat akunnya menjadi private. Tanya kenapa? Takut karena postingannya sudah viral. Percuma akunnya di private, toh jejak digitalnya sudah viral di media sosial. Dia adalah oknum tim leader di salah satu supermarket di Salatiga. Dan orang seperti ini tidak boleh dimaafkan dengan selembar materai karena yang dilakukannya adalah sebuah postingan provokasi bernada sara dan dia harus diproses secara hukum. Sri Rahayu, ini juga salah satu jenis orang yang posting dulu baru mikir kemudian. Begitu mudahnya dia membuat postingan provokasi untuk menolak vaksin karena katanya itu adalah cara membunuh rakyat Indonesia. Gimana akalnya orang seperti ini yang begitu mudahnya mengatakan vaksin untuk membunuh rakyat Indonesia? Dan setelah postingannya viral, dia lalu membuat mewek minta maaf dengan dalih tidak bermaksud membuat postingan hoax. Meskipun akun Facebooknya sudah hilang, penulis sudah simpan jejak digitalnya berikut ini.
Miris ya, ternyata hijabnya tidak bisa menutup kebusukan mulutnya. Semoga orang-orang yang perlu disebutkan di atas bisa segera diciduk dan diproses secara hukum. Karena orang-orang seperti ini biasanya omong dulu baru mikir kemudian. Mereka tidak peduli apa dampak postingannya tersebut. Dan kami menolak kasus ini diselesaikan dengan kata maaf, khilaf atau selembar materai. Wassalam, nafsi Seward. Sejatinya keadilan itu hak semua orang. Artinya membela orang tidak boleh memandang latar belakang, agama ataupun ras. Tetapi jika ini menyangkut HRS, maka cerita jadi sangat berbeda pakai banget. Se-Indonesia pastinya paham ulah HRS yang licin berkelit, bukan cuma sekali, tetapi sudah tidak kehitung kerusakan akibat ulah HRS. Jadi tanda tanya besar. Pembelaan dan keadilan bagaimana yang dimaksudkan di sini oleh pemuja HRS? Tragisnya karena mabuk cinta, para pemuja HRS rela menjilat ludahnya meminta Hotman Paris membela HRS. Ya, lewat unggahan Instagramnya, Hotman Paris mengatakan, banyak yang memohon dirinya membantu HRS, pemimpin Front Pembela Islam dalam kasus kerumunan Petamburan. Selamat pagi Pak Hotman Paris. Pak, kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik. Berapa kami harus bayarnya jasamu Pak? Please, I will do best for you Pak, Hotman Paris. Tulis salah satu netizen dengan akun @sarina_scut, dikutip dari detik.com. Nggak cuma satu, tapi menurut Hotman Paris ada ratusan permohonan sejenis ini. Lucunya masih menurut Hotman, kenapa harus dirinya? Tahu di luar sana banyak pengacara lebih hebat lainnya. Bahkan HRS sendiri juga sudah punya tim pengacaranya. Ini salah satu dari ratusan DM ke Hotman. Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran para fans? Tulis Hotman Paris. Menjilat ludah memang gak enak dan jorok banget kan? Tetapi namanya juga atas nama mabuk cinta, segalanya dilakukan. Teringat istilah maaf, tokai pun bisa terasa coklat kok kalau dimakan berdua sang pujaan. Kira-kira begitulah sadisnya istilah orang yang cintanya sudah sakau. Lain pemujanya, lain lagi suara netizen mengingatkan. Mungkin mereka pikir Hotman lupa dengan keyakinannya. Meski dalam hukum tidak membedakan keyakinan apapun karena di mata hukum hanya ada dua, yaitu salah dan benar atas nama hukum. Bukan atas nama agama, politik, ataupun variasi rasa lainnya. Jangan Bang Hotman kan gak seiman. Katanya yang penting seiman, ujar akun Ritote bintang dikutip dari detik.com. Kena batunya para pemuja HRS. Mereka yang dulu alergi dengan yang tak seiman, hingga lincah banget mulutnya teriak kopar kafir kepada non-muslim. Ngegilainya kok sekarang minta tolongnya kepada si kafir. Hotman Paris memang bukan pemeluk agama Islam. Tetapi sekalipun begitu ternyata Hotman Paris ini bergelar Gus Lora. Bukan karena Hotman Paris anak kiai, tetapi ini gelar kehormatan yang didapatkannya dari Kiai Haji Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU.